Jadi dari standar ukuran internasional itu masih aman. Bendahara Negara Purbaya Yudi Sadewa dengan santai menanggapi laporan mengenai catatan utang pemerintah yang mencapai 9.138,05 triliun rupiah. Rasio utang yang hampir mencapai 40% produk domestik bruto atau PDB itu disebut Purbaya masih berada pada level aman di bawah ambang 60%. Hal itu ia sampaikan dalam media gathering yang digelar di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025. Ini kan 900 triliun terus sekarang masih di bawah 39% dari PDB kan. Jadi dari standar ukuran internasional itu masih aman. Anda bayangkan kalau saya seorang yang punya uang penghasilan 1 bulan 1 juta dibandingkan Pak Sekjen yang punya penghasilan 100 juta. Utang saya 1 juta itu sama dengan pendapatan saya sebulan. Tapi untuk dia 1 juta itu cuma 1/100 dari pendapatannya. Dia aman. Bayarnya gampang, saya nggak bisa bayar mungkin atau susah membayar utangnya. Jadi acuannya bukan nilai absolut nominal aja tapi dibanding dengan rasio ekonominya. Kita aman, masih di bawah 40. Menteri Keuangan itu menilai keamanan utang suatu negara tidak dapat dilihat secara nominal, melainkan dari kemampuan membayar dan kondisi ekonomi negara. Sebab jika melihat negara-negara maju, mereka justru memiliki rasio utang yang berkali-kali lipat dari Indonesia. Purbaya mencontohkan seperti negara Eropa, rasionya di atas 80%. Jerman hampir 100%, AS lebih dari 100%, dan Jepang lebih dari 250%. Oleh karenanya, Purbaya meminta seluruh pihak tidak membesar-besarkan isu yang dikhawatirkan dapat menjadi sentimen negatif ke perekonomian. Menanggapi hal tersebut, ekonom menilai rasio utang yang hampir menyentuh 40% PDB tetap perlu diwaspadai. Karena tekanan bunga yang masih tinggi dan volatilitas pasar keuangan bisa menambah beban fiskal dan mengurangi ruang belanja produktif pemerintah. Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengingatkan, sebagian besar portofolio utang pemerintah, sekitar 87%, berupa surat berharga negara atau SBN yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Yusuf menilai resiko refinancing atau rollover juga perlu diperhatikan. Pemerintah secara rutin harus menerbitkan surat utang baru untuk melunasi hutang yang jatuh tempo. Ditambah, adanya gejolak pasar bisa mengganggu kemampuan pemerintah untuk mengakses pendanaan murah. Meski demikian, Purbaya tak tangan kosong menghadapi kondisi tersebut. Ia telah mengatur strategi mitigasinya. Sebagai langkah awal, ex-ketua LPS itu akan menyisir dan memotong biaya program pemerintah yang tidak optimal. Depan kita akan coba kontrol belanja pemerintah kita supaya lebih baik, sehingga yang nggak perlu-perlu saya bisa mulai potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tapi saya memotong program-program yang tidak efisien, yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian tadi diperoleh dari utang.